Xenia. Nah, mobil ini bukan mobil saya, cuman iseng vlog aja. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita lihat mobil Xenia ya. Kalau ngomong mobil-mobil jadi inget bencana banjir ya, yang dimana banyak juga mobil-mobil yang hanyut. Dan kalau lihat nama Xenia itu ada di kitab Tasohil Ibad ya. Ya, sebelum kita ngebahas lebih jauh, enaknya kita lihat pemandangan di mana tadi tuh ya, sekitar 5 menit yang lalu masih ada bulan, sekarang tidak ada bulan. Ya, inilah suasana terkini seputaran Jabodetabek. Langit-langit ya zaman sekarang kalau dilihat ya, cuaca ekstrim ya, dan bisa dirasakan ya, bukan hanya sekedar Nusantara tapi seluruh dunia. Samil ya, lagi main sepeda nih Samil nih. Tuh. Sepeda siapa, Mil? Sepeda temen. Wow. Ya, ini pohon talas dan ini pohon cabe. Di masjid sebelah kita dengar sedang ada ya hadro ya, selawatan. Sambil main sepeda nih. Ya, terkait bencana terkadang memang banyak beberapa aspek yang perlu kita kaji, dimana bukan hanya sekedar mengkaji tentang satu dua orang ya. Kalau rakyat mungkin mengkaji tentang bagaimana kepemimpinannya ya, dan pemimpin mengkaji bagaimana tentang rakyatnya ya. Kita tidak bisa hanya menilai atau berbicara tentang kesadaran diri, namun perlu dikaji berdasarkan berbagai macam aspek, baik dari lingkungan, dan sistem adat budaya leluhur Nusantara dari zaman ke zaman. Ya, sangat menarik ya jika dikaji dalam berbagai aspek ya, terkait bencana di sini. Kalau saya pribadi mengkaji dari berbagai macam hal ya, baik dari diri sendiri, sosial, lingkungan, maupun ke tata negaraan.
ya, jadi sebab musabab bencana itu bukan hanya kita lihat dari satu aspek ya, kita harus bisa mengkaji berbagai macam aspek. Bumi itu aslinya suci ya, ya jika dikaji ya dari kata maupun kajian yang lainnya. Nah, jika sesuatu yang suci ditancapkan dengan yang haram, maka otomatis akan rusak ya. Contoh, jika membangun bangunan di tanah yang suci, otomatis rusak ya, baik dari hasil korupsi ataupun yang lain sebagainya ya. Silakan kita mengkaji atau Anda mengkaji juga ya dari berbagai macam segi keilmuan ya. Nah, ini pun cabai nih, ini ada cabai nih, ada cabainya nih tuh. Nah, kemudian mengaji ya, mengaji dengan mengkaji beda-beda tipis ya. Kalau mengaji sekedar mengaji aja ya, bagus, baik. Namun mengaji sambil mengkaji, ini yang perlu kita tanda tanya nih. Pertama, mengkaji dengan mengaji ya. Jika mengaji dengan mengkaji ya, disatukan dan pada tempat yang tidak sesuai pada tempatnya, maknanya akan bisa berbanding terbalik. Contoh ini menurut penelusuran saya ya, yang sudah saya telusuri bertahun-tahun mungkin ya, dari ujung ke ujung ya, saya ambil dari wilayah Depok hingga Samsat Jakarta Utara, yaitu ada kajian Nashihul Ibad atau kitab Arba'in karangan Syekh Ahmad Nawawi Al-Bantani atau Al-Jawi ya. Bahkan di Lebak Bulus ya, kalau kalian dengar pernah lihat berita kemarin di mana ya, seorang anak itu membunuh ayahnya dan neneknya, bahkan ibunya yang sekarat ya. Nah, di situ saya sudah berapa kali ya keluar masuk situ, dan kadang suka sholat maghrib situ. Kalau bulan puasa kadang suka buka puasa di situ. Nah, di situ juga ada kajian Nashihul Ibad ya. Saya mengkaji baik dari segi aura negatif ya, di situ aura negatif ya, dan positifnya tentunya juga ya. Nah, bahkan sampai sekarang kesulitan ya kalau sekedar bagaimana ya menangani usia 14 tahun itu. Kalau pengalaman saya memang orang umur segitu memang
perlunya curhatnya, karena waktu saya ngajar di Primagama itu atau di sekolahan itu banyak anak-anak yang usia kayak gitu memang perlu curhat ya tentang pokok permasalahan ya. Kita lihat di situ keluarganya termasuk keluarga yang alim, tapi kalau misalnya sesuatu permasalahan tidak bisa diselesaikan atau tidak didengar ataupun tidak bisa disuarakan, ini berbahaya juga ya. Nah, di situ ada kata-kata senia kalau kalian lihat ya. Kita menang soal buat ini luar biasa ya. Dimana Syekh Ahmad Nawawi keilmuannya ya tidak diragukan lagi untuk mengarang kitab itu ya. Dan kalau dilihat ya, kalau kalian baca di situ ya, di mukodimahnya pembukaannya di situ ada kata hikmah. Nah, hikmah. Jadi bukan sembarangan kitab Nashul Ibad atau Arba'in itu kalau sekedar arti dan maknanya sih ya mungkin bisa-bisa aja ya kan, bisa-bisa aja sesuai artinya, maknanya, pemahamannya bisa berbanding terbalik, bahaya ya. Apalagi kalau sepotong-sepotong ya, lagi di samsat aja saya kaget juga sih, lagi bikin sim sholat zuhur tiba-tiba habis sholat zuhur ada kajian itu. Loh, kata saya, kalau misalnya saya aja yang kayak gini, gimana kalau orang awam yang belum tahu sama sekali tentang bahasa Arab ya, terus dengernya sepotong-sepotong. Dan kalau yang dilihat yang ngajarnya juga belum pengalaman ya. Kalau cuma sekedar pengalaman kayak baca kitab atau artinya, mungkin menurut saya itu bukan yang dimaksud dari pengertian Nashul Ibad itu sendiri dari Syekh Ahmad Nawawi. Kalau menurut saya ya, secara kajian pribadi ya, itu rata-rata usianya di bawah 40 tahun. Kalian bisa cek sendiri dah ya. Dan ilmu dan pengalamannya tidak sebanding. Karena menurut saya tuh hukum fiskal itu bukan hanya sekedar hukum fiskal ya, kan. Kalau kalian tahu fisika ya AM per AF artinya harus berbanding lurus ilmu dan amalnya, bukan hanya sekedar mengetahui rasa pada setiap profesi menyelam langsung ya. Apalagi kalau dilihat dari mukodimahnya luar biasa, itu hikam. Ada kata-kata hikamnya, bukan hikmah sekedar hikmah dalam mengambil hikmah perbuatan gitu. Bahkan saya sendiri masih belum sanggup untuk mengkaji hikmah, karena hikmah itu sumbernya adalah ruh, ilmu tanpa huruf, tanpa kata. Pemahamannya luar biasa kalau aslinya nih ya. Bahkan sekalipun Anda bisa melihat ruh pada diri setiap makhluk, Anda harus mengkajinya, kecepatannya, waktunya. Di kitab Hikam itu seperti itu. Nah, di Nashul Ibad ada kata zaman. Ada kata zaman juga di mukodimah. Ini baru mukodimahnya doang loh. Ada kata zaman. Bukan zamannya sekedar zaman. Zaman sama waktu beda. Kalau memahami
paham itu sudah tidak ada kata zaman lagi. Maka yang dimaksudnya itu zaman, antara waktu dan waktu, ketika ya waktu alam semesta dan alam dunia, ya waktu alam semesta alam dunia sanggup enggak ya ngitungnya, kecepatannya untuk memperbaiki seseorang saja itu saya nggak sanggup. Paling disanggupkan sama Allah gitu ya kan, bukannya sekedar menasehati, itu harus dibanting dari langit, tahu ketujuh atau keberapa itu, berapa kali, tergantung bagaimana orangnya itu, baru dia sadar itu. Bahkan ada juga yang lebih parah juga. Jadi kesadaran itu bukan hanya sekedar menyadarkan ngomong dengan kata-kata. Kalau dengan kata-kata itu ke hidayah, kebetulan, dan memang sudah waktu yang ditentukan itu aslinya. Dan yang lebih kagetnya lagi, ketika di situ kan ada kata bismillah ya di mukodimanya ya. Bismillah yang dimaksudnya itu sesuai dengan tempatnya, tempat yang suci, bukan suci tempatnya suci mentang-mentang bersih, tempat yang suci dan hati yang bersih juga. Coba kalau di Samsat nanti ngaji kayak gitu ya kan? Wah, memang mudah dipahami artinya doang, maknanya minimal sopan dikit lah sama ulama besar ya kan? Meskipun saya belum pernah ketemu secara jasad dengan Syekh Ahmad Nawawi, setidaknya beliau juga muridnya kakak buyut saya. Ketika ngaji itu mau nyindir, pernah saya ikut juga tuh nyindir. Puasa, baru puasa berapa kali aja udah mau jadi wali. Ini nyindir siapa ini? Aneh, ngaji kok kayak gitu ya kan? Saya lihat, wah jamaahnya sedikit ya, jangan. Nah terus saya melihat ya ojol kencing di jalanan, bagaimana itu menyucikan. Nyindir siapa? Nggak ada ojol di sini di Alakon nih, paling saya doang. Wah kacau nih kalau nyindir ini gini. Kalau saya punya. Terus ada lagi, gara-gara sholat malam, sholat subuh siangan, bahkan nggak sholat subuh. Tahu sih dari mana ini ya kan? Nyindir siapa ini? Emang sih saya jarang maksudnya kalau sholat subuh tuh suka kesiangan ya, udah 5:30 ya, jam 5 ya terkait masalah itu ya ada baiknya ketika mengkaji suatu kitab, lihat ya, pahami dulu mukadimahnya. Di situ kan ada kata-kata bismillah ya. Kalau yang disindir itu saya bisa ngebantah. Puasanya bukan memang karena apa-apa, karena memang gak punya duit mendahulukan keluarga untuk makan, atau karena memang sudah dikenyangkan. Saya bilang sama ke istri saya, sudah dikasih makan, memang sifatnya tidak nyata ya kan? Ya dan ya kalau menyindir orang kencing di jalanan, bisa jadi dia karena kebelat. Berpikir positif dulu, bisa jadi karena hujan, bisa jadi karena yang lain. Anda tidak merasakan bagaimana seseorang itu pada situasi-situasi tertentu.
keadaan-keadaan tertentu Anda mengkaji kitab, ya, kitab yang sangat terkenal dan dihormatin pengarangnya, kemudian mengkaji seperti itu bahaya, ya, bahaya, ya. Nah ini bisa jadi, ya kan? Saya penasaran kan, ya. Saya buka lagi nih kitab Arba'in, ya. Karena Syekh Ahmad Nawawi, di situ ada innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal itu tergantung bagi niatnya. Kan gampang kalau ngertiin gitu doang. Terus saya lihat takwilnya, yang tulisannya. Kalau sekedar ngeliat takwil terus artinya gampang, apalagi zaman sekarang. Kalau mau lihat artinya udah banyak banget. Artinya ada terjemahan Google Translate. Tapi yang di sini yang saya tidak melihat terjemahannya, ya. Saya coba menelusuri secara dalam, ya, melihat dengan mata batin. Wah, bukan gitu maksudnya. Coba menelusuri maksud dari Syekh Ahmad Nawawi itu innamal a'malu binniyat. Ternyata tidak bisa ditembus dengan mata zahir, dan tidak bisa ditembus oleh mata hati. Kalau menurut penelusuran saya, ya anggap itu halu, tapi saya mengkaji dengan diri sendiri, ya. Dimana di situ dari kata innamal a'malu, ya, kaji dulu lah dari kasrohnya, ya. Inna indit, ya. Indit tuh. Kalau diartin secara bahasa Indonesia kadang memang tidak, ya, maknanya bisa tidak sesuai. Kalau mungkin kalau bahasa Inggris yang agak mudah, ya, atau bahasa Arab, ya. Kalau diartin seperti itu, ya kan, gampangnya indit he, ya kan, innahu, innaha indit she, ya kan. Inama, kaji dulu secara hikam, secara tasawuf. Inama yatirni Nurun Muhammad wa Ahmad, kalau yang saya kaji, dimana Ahmad, Nur, Muhammad dan Ahmad berada di dalam diri cahaya nurun ala nur, oh, ya. Nah di situ baru Anda mengkaji itu secara keilmuan. Paling gampang tuh sebenarnya mengkaji Al-Quran itu bukan sekedar arti makna. Paling gampang itu mengkajinya dengan mengkaji dengan ilmu matematika, fisika, biologi, kimia, sastra. Kalau kalian mengkajinya dengan ilmu bahasa Arab, gunakan kaidah-kaidah nahwu dan sorofnya, karena ada anwaul hurufnya, ada kalimatnya, ya kan. Kalimat ismun fi'lun ya belum tentu ngerti kalau cuma sekedar arti. Fi'lun ismun harfun dikirain cuma huruf. Harfun itu adalah partikel di mana angin yang masuk ke dalam diri manusia menghidupkan manusia itu. Nih pohon nih gue kasih tahu nih, pohon nih, ya, ada oksigen ini kita hirup berbanding, ya, itu yang menghidupkan kita tuh itu baru dasar kalimatnya itu. Nah itu ada huruf. Kalau di nahwu cuman ada huruf, ada harfu waw, summa, ka, ya kan, kayak gitu tuh. Itu artinya kalau di pondok kan memang belajar kayak gitu. Itu kan ada makna tersendiri lagi kalau kita
mengkaji tadi ya, karangan Syekh Ahmad Nawawi rahimahullah, nafa'ana bilumihi, tentang Nasuhil Buat dan Arba'in, di mana memang dikajinya di mana-mana dan yang mengkajinya tidak sesuai. Ya mungkin kalau saya berpandangan positif aja sih, mungkin secara kesolehan, ketaatan sih memang yang mengkajinya memang taat secara ibadahnya, tepat waktu, dan zikirnya banyak. Ya kalau dibandingin saya mah jauh mungkin ya. Ya di situlah itu ya, kalau kita sadar diri ya, kadang di situ kalau kita paham di situ kan ada jauh ya. Artinya Jawa, bahaya Pulau Jawa ya, bahaya Pulau Jawa, hormatin minimal ya kan, luhurnya ya. Makanya saya kaget nih kalau pas ketika orang kasyaf ngeliat, ya kan, ketika saya ajak dia bilang, kok manusia palanya ada binatang, yang palanya ini mah ya. Jangan lihat itu, pandanglah Allah berserta makhluknya. Dihikmahkan gitu kita hikam, pandanglah Allah bersama makhluknya, meskipun dia kayak gimana, pandanglah dia sebagai ciptaan Allah. Makanya mukodimahnya perhatiin dulu di kitab itu, karangan-karangan Syekh Ahmad Nawawi, Arba'in, kitab Nasuhil Ibad. Jangan main sembarangan ngartiin maknanya. Saya juga kadang kaget juga, pakaiannya bagus, bersih kan, taat ke sholat, kok bau busuk. Mohon maaf, anggap aja cuma halu, di sini cuma sekedar mengkaji. Makanya dahulukan dulu tuh hikmah, pandanglah Allah berserta makhluknya. Ya mungkin memang saya yang salah kalau misalnya salah, itu kan cuma mengkaji, anggap aja halu. Kalau yang kayak gitu kan kalian senangnya halu-halu kan, kadang gitu itu kan, tapi dia mengkajinya itu ya kan. Padahal halu itu sesuatu yang memang sebenarnya belum dikaji, tapi kalau sudah dikaji bukan halu lagi, memang sifatnya ada kenyataan ya kan. Loh kok manusia kayak mayat hidup ya, film vampir tuh, nggak, kalau vampir no, kaget ya kan, loh kayak gitu. Ada yang itu sih kajian sederhana sebenarnya, bisa dilihat mereka melakukan sesuatu yang tidak mereka ketahui ya kan. Banyaklah, semua pribadi mengalami sesuatu yang tidak ada manfaatnya, sesuatu yang tidak tahu kedalaman maknanya ya kan. Contoh yang sederhana, menumpuk-numpuk harta, tiba-tiba ambles dengan bencana ya kan. Impiannya terlalu tinggi, tidak sesuai dengan takdir zaman ya kan. Mengkaji kitab Nasuhil Ibad tidak sesuai, jamaahnya siapa, jamaahnya ya kan, jamaahnya yang orang-orang tua yang belum ngerti ya, tentang agama. Bahkan kalau dilihat Samsat itu banyak kalangan ya kan, ada anak muda, orang tua ya kan, dan agamanya beda-beda, dan orangnya ada yang bersih, meskipun dia sekali tidak di masjid, tapi kan kedengaran kadang itu ada yang tiduran ya kan, ada yang ya macam-macam lah, kalian paham sendiri lah. Yang penting bagaimana caranya kita menyesuaikan sesuatu itu pada tempatnya ya kan. Gak usah belaga-belaga pinteran atau pengen dipandang pinter dah ya kan. Nah ini jadi ada baiknya ya kan, saling menasihatin. Bila perlu tuh pasang spanduk ya kan, kami warga Banten ya tidak setuju ulama kami ya kan, kitabnya dikaji di sembarang tempat. Ini mah kayak gitu
ya kan, jangan hanya sekedar keluar gimana ya kan. Atau kami warga Pulau Jawa tidak sesuai kitabnya dikaji di sembarang tempat ya, atau dengan kata-kata yang baik lah, yang sopan ataupun gimana. Kalau nggak bisa dikasih peringatan yang sopan, mungkin ya kayak gini bencana bisa jadi orang, nggak mungkin kalau yang saya kaji ya. Karena tuh baru kaji depannya doang aja, itu antara matahari tuh deket banget, nggak bisa ditembus dengan mata zahir dan mata batin, nggak bisa. Dan tidak bisa diada-adakan gitu ya kan. Innamal a'malu binniyat, harus tahu dulu ya kan, siapa yang beramal sebenarnya. Nahu gunain dong. Kalau ada fi'lun pasti ada fa'il, kalau ada mudhof pasti ada mudhof ilai, kalau ada na'at pasti ada man'ut. Siapa ya sebenarnya yang sesungguh-sungguhnya yang berbuat gitu. Aneh, makanya ketika habis ngaji gitu ada beberapa jamaah yang yakin sekali masuk surga. Ntar kita ketemu ya di surga, kaget saya, kok udah bisa gitu ya, kayak udah tahu, udah yakin gitu ya kan. Jadi banyak macam-macam ya kan yang saya temu itu, ketemu di surga, aneh kan. Yang lucunya lagi ketika ya saya lagi sholat, denger ya sholat masbuk ya, masbuk sholatnya. Nah yang lain udah bersolat terus ngobrol, saya umuran kakek-kakek umuran 60-70, ngobrolnya bukan surga lagi, bidadari. Kalau masuk surga pengen bidadari kayak gini, aneh zaman ya kadang ya. Saya mikir yang muda aja belum tentu kuat ngadepin bidadari yang di dunia aja ya. Sekedar obrolan biasa sih nih ya, anggap aja bualan yang seperti itu ya. Tapi ya, ada baiknya kita perhatikan dulu ya sebelum mengkaji kitab, mengajarkan kepada siapa. Kalau di YouTube mungkin masih di flashback ya kan. Kalau misalnya dilihat lagi ulang terus lihat lagi, wah ini mungkin paling cuma sekedar nyari view nih, cuma sekedar nyari konten subscriber nih kan, bisa ada kayak gitu. Kalau misalnya secara face to face umum, wah ini nih nggak bisa direview masalahnya kalau udah ngedengar sepotong, apalagi pakai akal. Menurut saya kayak gini, menurut apaan? Kaji hikam aja berat. Ya begitulah, mungkin kalau ada yang kurang bisa ditambahkan, dan jika baik atau benar itu tentunya datangnya dari Allah. Saya hanya sekedar menyampaikan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.